para jamaah yang telah menyisihkan sebagian rezekinya. Semoga Allah menerima amal saleh jamaah sekalian dan menggantinya dengan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Penceramah tarawih malam ke-9 Ramadan Kamis 26 Februari 2026 adalah Ustadz Dr. Kiai Haji Salahuddin MAG. Penceramah subuh tanggal 9 Ramadan 1449 Hijriah 1447 Hijriah 27 Februari 2026 adalah Ustadz Nurdin Sya'bana. Penceramah tarawih malam besok tanggal ke-10 Ramadan 1447 Hijriah 27 Februari 2026 adalah Ustadz Dr. Haji Salahuddin. Saat ini DKM Baitul Mukmin menerima donasi, zakat, infak, dan sedekah bisa melalui kotak amal yang sudah disediakan melalui QRIS atau transfer ke Bank BSI. DKM Baitul Mukmin. Perlu diketahui bahwa sudah tarawih insyaallah akan dilaksanakan tadarus Al-Quran bapak-bapak yang dibimbing oleh Ustadz Mahayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. Hadratul Mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, para bina sepuh yang dimuliakan Allah, insya Allah menjadi penghuni surganya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada sesi kultum kali ini kita akan melanjutkan kultum yang telah dibincangkan pada malam sebelumnya. Ilmu di dalam Islam adalah ilmu yang harus mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah An-Nabawiyah. Karena ilmu tersebut sangat erat hubungannya dengan ilmu agama. Jadi kalau ilmu agama itu nggak bisa ngarang-ngarang. Makanya di ujung surat Al-Baqarah kita akan menemukan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi ketika kita menjalankan agama, tentunya menjalankan agama itu harus dengan ilmunya. Dalam bahasa Jerman nama sagala rupage kudu jeung ilmu ulah sok tuturut muning. Itu bahasa Sunda buhun itu. Sagala rupage kudu jeung ilmu ulah sok tuturut muning. Segala hal apapun harus dengan ilmunya, jangan ikut-ikutan. Karena pengetahuan agama itu
itu given dari Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa dikiaskan, nggak bisa dikarang-karang. Kita kasih contoh. Kalau dipakai kias nih ngaco nih. Salat zuhur habisnya kapan tuh? Datang waktu asar. Salat asar habisnya datang waktu maghrib. Waktu maghrib habisnya datang waktu isya. Waktu isya habisnya datang waktu subuh. Kalau dikiaskan, subuh habisnya datang waktu zuhur. Menangkena sholat jam 11 eta, sholat subuh. Itu nggak boleh dikiaskan itu. Ibadah itu. Sami'na wa ta'na. Ya Allah, aku mendengar, kami mendengar, wa ta'na, dan kami turut apa yang kami dengar dari perintahmu atau dari laranganmu. Kita kasih contoh lagi. Ini untuk pemantik saja sebetulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah, ini kecuali anak-anak kecil pasti tidak paham. Sperma itu, cimani, itu dalam hukum Islam itu tidak najis. Sperma itu tidak najis. Kemudian air kencing najis nggak? Najis. Oke. Jadi sperma tidak najis, air kencing najis. Kalau umat Islam diminta untuk melakukan salat yang sebelumnya dia kencing, apa yang Allah perintahkan? Wudu. Kalau keluar sperma, apa yang Allah perintahkan? Mandi. Kalau parameternya otak kita, teka harti kusirah. Yang najis Allah hanya suruh wudu, yang tidak najis malah disuruh mandi. Nggak paham ini. Makanya sami'na wa ta'na. Nggak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh dikiaskan. Tayamum itu dalam bahasa Islam itu bersuci, pengganti wudhu. Padahal realitasnya mah boboro suci, nu aya bula di kotor. Kenapa dilakukan? Dititahku Allah. Allah yang nyuruh. Karena Allah yang nyuruh, maka sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami mendengar apa yang kau informasikan dan kami ikuti apa yang kau informasikan kepada kami itu. Nah itu agama itu seperti itu. Tawaf mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum jam. Bagaimana menjelaskan secara ilmiah, secara rasional, kupikiran orang, tawaf berlawanan dengan arah jarum jam. Nah kalau kita mikir, saya mah bosan berlawanan arah jarum jam, arek dirubah welah sesuai dengan arah jarum jam. Ya teu bisa ada tiditunak itu. Gitu ya. Atau ada orang yang berpikir misalnya sholat subuh itu kan bangun tidur, ya kan? Karena bangun tidur maka tenaganya masih kuat, ya kan? Kemudian sayang nih tenaga nih, lebih baik saya mau sholat subuh 8 rakaat aja. Nah itu tidak bisa itu. Jadi agama itu sami'na wa ta'na. Nah, tidak bisa ngarang-ngarang. Nah tapi kesemuanya itu perlu ilmu. Kita nggak bisa melakukan hal-hal seperti tadi itu tanpa ilmu yang kita miliki. Karenanya Allah menyebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran, salah satunya yang saya bacakan tadi, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Sama nggak sih orang yang tidak tahu atau orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Nah, Quran ini gudang ilmu. Nah, karena Quran ini gudang ilmu, maka cara yang paling cerdas adalah membaca Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran, atau membaca terjemahnya Al-Quran, membaca tafsirnya Al-Quran, kemudian mengamalkan apa yang sudah dipahami itu. Dalam bahasa yang agak lebaynya, di Quran itu apapun ada. Ibu-ibu nyieun kue nastar, itu di Qurannya ada itu. Cara membuat kue nastar, ini bahasa lebaynya. Ayatnya mana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kanu bisa nyieun kue nastar, lamun teu bisa nyieun kue nastar.
Fas'alu ahla dzikri, tanya kepada yang mengerti tentang itu kalau kamu tidak mengerti. Di Quran itu ada. Nah, yang pertama harus dipelajari itu adalah akidah. Makanya Allah menurunkan wahyu-wahyu pertama di Mekah itu isinya tentang akidah. Isinya tentang akidah. Nah, surat Al-Alaq kemarin itu ayat 1 sampai 5 itu yang diawali dengan Iqra ya. Iqra, bacalah. Nah, bacalah itu apapun kita baca. Al-Qur'an kita baca, hadis-hadis sahih kita baca, pendapat-pendapat para ulama di dalam kitab-kitab yang berbobot kita baca. Gitu. Nah, yang kedua setelah kita memahami akidah, kemudian kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan sosial, karena akidah itu tidak berdiri sendiri, tetapi akidah itu selalu berhubungan dengan sosial. Saya kasih contoh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Atau falyukrim jarah. Man kana yu'minu billah, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, falyukrim, maka muliakanlah jarahu, tetangganya. Jadi dalam bahasa Sunda nama tekaci ngaku iman ke Allah jeung ka Rasulna, lamun teu ngamuliakeun tamu, teu ngamuliakeun tatangga. Tekaci jalma anu ngaku iman ka Allah jeung ka poe akhir, lamun urang wareg sebeuh, bahasa Sunda kasar nama, tapi tatangga baraya dulur urang lapar. Jadi ada hubungan yang kuat antara mempelajari akidah dengan kehidupan sosial. Selebihnya adalah upaya-upaya otak kita, pikiran kita, ro'yu kita terhadap hal-hal yang bersifat ijtihadi dalam bahasa anak-anak kampus, dalam bahasa perkuliahan, ijtihad. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, dibagi para mahasiswa, para siswa, para santri, adik-adik remaja, Islam itu dibagi dua. Pertama al-Islam, yang kedua fikrul Islam. Jadi ada Islam, ada pemikiran Islam. Jadi kalau ngomongin Islam, orang tidak bisa menolak. Quran wahyu Allah. Rasulullah Muhammad adalah Rasul Allah. Hari akhir pasti datang, tidak ada yang bisa menolaknya. Tapi kalau sudah masuk pada wilayah pemikirannya, misalnya begini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu orang sepakat bahwa itu adalah salah satu dari kalam Allah, salah satu dari ayat Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dengan syakal yang sudah ditentukan dari sononya. Tetapi kalau orang bertanya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu tafsirannya apa sih? Nah, kalau sudah masuk tafsirannya apa sih, itu sudah masuk pada wilayah ijtihad. Bisa jadi berbeda setiap orang. Tapi ada beberapa koridor yang harus disepakati. Misalnya alhamdu itu memiliki 3 makna. Pertama, alhamdu itu maknanya as-sana'u, memuji. Yang kedua, alhamdu itu maknanya asyukru, bersyukur. Yang ketiga, alhamdu itu maknanya al-madhu, ngalem. Ngalem atau apa ya? Menyanjung gitu. Nah, dulu kakek saya pernah bertanya, Solihuddin, kenapa orang setelah makan dia baca alhamdulillah? Apa hubungannya? Nah, karena ruruntuk santri, kemudian dijawab, kek, begini, kenapa orang baca alhamdulillah setelah makan? Karena alhamdulillah itu mengandung makna syukur. Jadi asyukru lillah, bersyukur kepada Allah. Nah, kita sudah dikasih kenikmatan oleh Allah dengan memakan makanan yang halal, kemudian kita bersyukur pada Allah. Ala kulli hal, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, calon penghuni surganya Allah, mari kita belajar agama dengan cara membaca ayat-ayat Al-Quran
dengan cara membaca hadis-hadis Rasulullah SAW yang sudah capek-capek dibukukan oleh para ulama dari mulai Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hambal, itu sudah dibukukan capek-capek, tinggal kita bacanya. Teu bisa macana tinggal nanya ka Syekh Google. Syekhuna Google tinggal nanya. Bah Google punten ieu hadis ieu hartina naon. Itu bah Google pasti memberi informasi atau AI. Makanya anak-anak sekarang, adik-adik ini terlalu, kalau di zaman sekarang kepintarannya lebih rendah dari orang-orang terdahulu. Harus lebih pintar, harus lebih cerdas. Kenapa? Fasilitasnya ngalidak banyak. Di Google, ya kan, di Twitter, di Facebook, di WA atau dimanapun, di Instagram, itu ada informasi-informasi agama. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan, karena ini fasilitas yang Allah berikan. Nah, fasilitas yang Allah berikan ini sangat banyak. Gitu. Salah satunya adalah fasilitas Allah akan memberi rahmat kepada kita, fasilitas Allah akan memberi maghfirah kepada kita, fasilitas Allah akan memberi kebebasan dari api neraka. Nah, ini fasilitas yang Allah berikan, kita jemput, termasuk kita menjemput malam Lailatul Qadar seperti yang disebutkan di surat Al-Qadar pada malam kemarin. Khairun min alfi syahrin. Lebih hebat, lebih dahsyat daripada 1000 bulan. Kalau kita bisa menangkap momentum Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu. Barakallahu li wa lakum bi dzikri ayatil Qur'anil Karim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.